Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Goni Hartono dengan NIM 2215-24002. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang telah saya buat mengenai perkalian matriks multinode. Lanjut. Nah, di sini saya membuat program yang mengimplementasikan perkalian matriks menggunakan MPI atau Message Parsing Interface untuk komputasi dan distribusi. Nah, di sini saya sendiri menggunakan strategi perkalian matriks dengan by row, di mana matriks A akan dibagi-bagi per baris, di mana setiap barisnya akan dikalikan dengan seluruh kolom dari matriks B. Dengan begitu, saya rasa itu merupakan cara yang efisien untuk dilakukan komputasi oleh komputer. Lalu, bagaimana untuk cara kerjanya sendiri? Saya akan paparkan secara singkat untuk cara kerja dari program yang telah saya buat. Nah, yang pertama ada inisialisasi dan pembacaan data, di mana kita pada awal program akan menginisialisasi dari environment MPI-nya itu sendiri dan membuat proses-proses yang akan bekerja sama. Lalu, proses utama atau rank 0 membaca dua matriks A dan B dari file CSV yang telah dibuat. Lalu, proses utama memeriksa apakah dimensi matriks yang telah dibuat A dan B itu memenuhi untuk syarat sebagai perkalian matriks, di mana kolom dari matriks A harus sama dengan baris dari matriks B. Jika tidak, maka program akan dihentikan dan memori akan dibebaskan kembali. Lalu ada pembagian data, di mana dimensi matriks di broadcast ke semua proses, seluruh data matriks A dan B di broadcast ke semua proses, lalu setiap proses akan mendapatkan bagian baris matriks A untuk dihitung, atau pembagian tugas. Nah, jika terdapat 3 pemroses dan ada 10 baris matriks A, maka kemungkinan untuk setiap pemroses akan mendapatkan 3 baris untuk dihitung, adapun yang mendapatkan 4 baris. Selanjutnya ada distribusi pekerjaan, di mana setiap proses akan mengetahui baris mana yang menjadi tanggung jawabnya dengan formula berikut, yaitu rows per proses itu rows A per size, lalu remaining rows itu rows A modular size, seperti yang mana telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu proses mengirimkan informasi mana baris yang sedang dikerjakan di proses utama. Next, yaitu perhitungan perkalian matriks. Setiap proses hanya menghitung baris-baris yang ditugaskan kepadanya pada proses sebelumnya. Nah, lalu rumus perkalian matriks dijalankan dengan rumus berikut yang dapat Anda lihat pada layar. Ini merupakan rumus biasa untuk memperkalikan matriks ya. Baris dari matriks A dikalikan untuk seluruh kolom dari matriks B. Lalu, setiap proses melacak beberapa operasi yang telah dilakukan. Nah, terakhir, finalisasi dan output. Proses utama menyimpan hasil perkalian ke CSV. Mengapa CSV tidak ditampilkan seluruhnya di terminal? Jika kita melakukan perkalian dengan matriks berordo yang banyak atau ribuan, maka jika disimpan di terminal itu mungkin tidak akan efektif untuk membaca datanya. Maka di sini saya menghasilkan output ke dalam file CSV. Nah, lalu program juga menampilkan waktu eksekusi dan informasi lainnya seperti dimensi input dari matriks itu sendiri, matriks A dan B, lalu dari dimensi output itu sendiri, matriks yang dihasilkan. Dan terakhir, MPI difinalisasi untuk mengakhiri program. Nah, ada modifikasi dari program saya di P13, yaitu pada program sekarang terdapat alokasi dinamis untuk matriks menggunakan pointer. Lalu ada penggunaan buffer sementara untuk pengiriman dan penerimaan hasil, dan terdapat pembebasan memori setelah digunakan untuk mencegah kebocoran memori. Mungkin begitu untuk penjelasan. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke dalam sesi demonstrasi. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke dalam sesi demonstrasi, di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu mengenai apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini pada main kelas itu sendiri, di awal kita akan inisialisasi dari MPI-nya itu sendiri, seperti yang saya jelaskan. Lalu eh, kita akan membaca dari matriks A dan B itu sendiri, lalu kita memastikan apakah memenuhi syarat untuk melakukan perkalian matriks. Jika tidak, maka memunculkan pesan error dan program dibatalkan. Jika sudah memenuhi syarat, maka akan di-broadcast-kan ke seluruh pemroses gitu ya. Seperti yang saya sebutkan, lalu terdapat alokasi memori, perhitungan matriks, pembagian, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya pun di sini
telah membuat file-file pendukung seperti Docker file agar bisa terhubung ke Docker, Docker Compose, entry point, SSH config. Nah, di sini saya membuat sebuah script PowerShell untuk menjalankan perkalian matriks dengan MPI dan Docker untuk memudahkan saja menjalankan di terminal untuk program ini. Nah, mungkin saya juga telah menyiapkan dari bahan-bahan untuk perkalian matriksnya itu sendiri supaya memudahkan untuk demo kali ini. Tanpa berlama-lama, mungkin kita akan mulai saja dari demo. Nah, di sini saya akan mulai demo menggunakan program yang matriks berordo kecil terlebih dahulu, yaitu 10 kali 10. Nah, kita akan mulai untuk demonstrasi menggunakan matriks berordo kecil terlebih dahulu, yaitu matriks berordo 10 kali 10 untuk kedua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Langsung saja kita jalankan dengan komen berikut, run matrix MPI yang tadi power script yang saya buat, dengan node count itu saya akan buat 8. Saya akan langsung jalankan, dan mungkin saya akan langsung tunjukkan kepada bagian akhir karena di sini akan membuat Docker dan menunggu kontainer siap. Nah, ini merupakan hasil dari program yang telah saya jalankan, di mana di awal dia mendeteksi untuk ordo matriks A dan matriks B. Di sini terdeteksi 10 kali 10. Lalu ada distribusi untuk setiap baris ke setiap proses, di mana misal di sini proses 1 mengerjakan baris 0 sampai 1, proses 2 2 sampai 3 dan sebagainya. Lalu ada info bahwa setiap proses telah selesai, lalu mengirimkan hasil ke master dan sebagainya. Lalu di akhir terdapat hasil perkalian matriks dengan adanya dimensi input, dimensi output, yaitu 10 kali 10 lagi, dengan waktu eksekusi 0,02 detik dan jumlah pemroses ada 8. Lalu untuk hasil lebih jelasnya terdapat di sini, otomatis terbuat untuk hasil matriks.csv berordo 10 kali 10. Nah, mungkin sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan program dengan matriks berordo 1000 kali 1000. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjalankan program dengan perkalian matriks berordo 1000 kali 1000 untuk kedua matriks. Mari kita jalankan. Tapi di sini saya akan membuat non count-nya menjadi lebih besar, mungkin 20 ya, karena ordonya juga ribuan. Kita akan coba jalankan. Dan seperti biasa, saya akan langsung menunjukkan ke bagian hasil untuk mempersingkat waktu. Nah, ini merupakan hasil dari menjalankan program dengan matriks berordo 1000 kali 1000 ya. Didapat deteksi 1000 kali 1000 untuk ordo. Seperti biasa, pembagian baris untuk setiap proses, proses 0, 0 sampai 49, 1, 50 sampai 99, dan sebagainya. Dan di sini ada info bahwa perhitungan setiap proses telah selesai, mengirimkan kembali hasil ke master, dan sebagainya. Lalu di akhir juga terdapat hasil perkalian matriks, mana dimensi input 1000 kali 1000 dan dimensi hasil pun 1000 kali 1000 dengan waktu eksekusi 1,5 detik. Di cukup lama karena matriks berordo 1000 kali 1000. Dan hasil pun dapat dilihat lebih jelas di hasil matriks.csv. Nah, di mana menunjukkan untuk baris ada 1000 dan kolom pun jika dihitung mungkin pasti ada 1000. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan kali ini dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.